persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya saat ini Tuhan rindu berjumpa dengan kita dan kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati, kita tundukkan kepala kita mulai naikkan doa kita. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau, Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan-Mu yang kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa, di dalam hidup kami, bahwa kami memiliki Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya kepada Tuhan yang benar, Allah yang mulia, yang layak disembah. Ini saatnya Tuhan Yesus, kami datang memuliakan nama-Mu. Biarlah hanya kemuliaan bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat
di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Mari sama-sama dari awal nyanyikan bersama. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, Yesus. Ku merendahkan diri di hadapan-Mu, Yesus. Kami sambut Engkau Tuhan, Yesus. Ku sambut uluran tangan-Mu, pilihan-Mu nyata dalam doaku. Nyanyikan Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan
dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Kami rasakan Yesus, betapa besar Kau mengasihi. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat. Lama. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan. Sungguh kami sadari Yesus, sungguh ku sadari betapa ku merindu. Dengan cinta dan kasih kami sadari, sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Mari angkat suara kita sembah. Lama. Mari angkat suara kita sembah. Lama. Ya Tuhan, ya Yesus, 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 Yesus. Kami sembah Engkau ya Allah kami. Kami tinggikan Engkau ya Bapa. Mari sembah Dia, umat pilihannya, hamba yang dikasihinya. Layak dipuji, disembah. Terimalah korban syukur kami Tuhan, dari hati yang terdalam kami naikkan sembah kami.
mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sama-sama dari awal nyanyikan dengan segenap hati. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita ulangi dari awal dengan segenap hati, nyanyikan bersama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu ku bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu. Tuhan, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh, mari naikkan pujian kita. Yesus, kami datang kepadamu, Tuhan dan Raja kami. Kami naikkan syukur buat Allah yang setia, Allah yang mulia, Bapa yang kekal. Hati kami melimpah dengan syukur hanya kepadamu Yesus. Mari semuanya lebih dahsyat naikkan syukur. Oh, selalu bersyukur, selalu. Oh Tuhan, Yesus yang selalu menopang. Ku mau selalu selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Yesus namanya selalu setia. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapakku, mari sekali lagi. Selaku mau selalu bersyukur, selalu dari hati kami. Engkau selalu setia, oh, ku mau selalu bersyukur, selalu
selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Yesus. Kau Bapakku yang setia. Oh, selalu setia. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku yang ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku ya Rajaku. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku ya Rajaku. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Kami minta Tuhan satu pengurapan yang khusus untuk kami bisa melayani Tuhan di tahun 2026 ini. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, turunkan urapan-Mu buat kami, khususnya para pemimpin ya Tuhan, para pengerja yang hadir ya Tuhan di menara doa ini, dan juga siap anak-anak yang begitu secara online ya Bapak. Aku minta pengurapan yang baru, turunkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, terima saudara. Turun pengurapan ini. Lihat, minta mata hati kami bisa melihat satu penuaian jiwa yang besar. Percayakan ya Tuhan, penuaian jiwa yang besar. Percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berdoa saudara, doa. Saudara, para gembala, pengerja, pemimpin boleh maju dulu. Saudara, Tuhan taruh di hati saya mau berdoa buat saudara. Pengurapan masukin tahun 2026 ini. Di menara ini ya Tuhan, Kau yang perintahkan hamba-Mu untuk mengurapi Tuhan. Ada minyak.
Sembah Dia, saudaraku, sembah Dia. Minta urapannya. Minta, saudaraku, minta. Minta. Saudara harapkan pengurapan yang baru, yang besar, yang ajaib. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan yang habiskan layani, jadi gembalakan domba-domba. Gembalakan domba-domba. Tuhan akan taruh pesan-pesan. Haleluya. Tuhan berikan otoritas jubah penggembalaan. Tuhan urapan jubah penggembalaan. Kuatkan. Percayakan yang besar. Terima. Dalam nama Yesus. Terima. Tak pengurapan. Wah ya. Berpakai. Haleluya. Sembah Dia. Doa. Terima urapannya. Masuk musim baru. Terima. Touch. Terima musim yang baru Tuhan membawa. Coba urapan. Haleluya.
Mari kita bangkit berdiri yuk saudaraku. Oh Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, sembah Dia, sembah yuk. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, ku muliakan namamu. Tuhan, mulia namamu. Tuhan, namamu besar dan layak. Mari buka suaranya, nyanyi pujian bagi Tuhan, nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, namamu. Tuhan, mulia namamu. Aku berdoa secara ya Tuhan dari tempat ini kepada anak-anak yang mengikuti secara online. Tuhan urapi dengan urapan yang baru saat ini. Apapun pelayanan mereka, kehidupan mereka, pekerjaan mereka, urapan yang baru turun. Terima kasih Tuhan, kami mau jadikan tahun 2026 ini benar-benar menjadi tahun amanat agung, di mana seluruh hidup kami dedikasikan Tuhan untuk bisa melihat bagaimana Tuhan memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan, menyelamatkan ya Tuhan banyak orang melalui kehidupan kami ya Tuhan, melalui ya Tuhan perkataan kami, kesaksian kami ya Tuhan, pelayanan kami, bahkan apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami, semua menjadi kesaksian yang membuat banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan, kuduskan setiap hati kami Tuhan. Makasih Tuhan. Kami berdoa supaya kami bisa satu frekuensi dengan Tuhan. Kami bisa menangkap ya Tuhan hati-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali ibu bapak. Ya shalom. Puji Tuhan. Tiba-tiba urapan turun di tengah-tengah kita. Ya kan. Saya kadang-kadang tidak. Ini kan Tuhan sendiri yang ini kan. Nah hari ini saya berikan judul pada khotbah saya yaitu hidup dalam frekuensi sorgawi. Ya, hidup dalam frekuensi sorgawi. Ya, memang ini satu pesan yang kuat tahun ini. Ya saudara, temanya adalah amanat agung. Saya ingin ajak saudara untuk baca ayat ya. Biasa kalau ayat firman Tuhan kita baca itu kadang-kadang ada satu sudut pandang pewahyuan yang baru. Coba kita akan baca yuk sama-sama ayatnya. Matius 28 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Kita baca 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Katakan amin. Nah ayat 18 Tuhan tuh mau menjelaskan begini saudaraku. Bahwa oleh karena ketaatan Yesus ya, dia mau rela memikul salib, mati di salib saudaraku ya kan. Allah telah memberikan kepada Yesus nama di atas segala nama. Dia berkata begini, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa
di surga dan di bumi. Nah, kuasa itu, otoritas itu sekarang diberikan kepada setiap kita. Katakan amin. Jadi dia berikan amanat, dia berikan satu penugasan kepada kita, bukan kosong-kosong, tapi dengan otoritas dan kuasa. Katakan amin. Jadi saudaraku, nah bagaimana dalam hidup kita di tahun 2026 ini, tahun amanat agung, saudara, saya hidup dalam kuasa Allah. Itu yang paling penting. Ya, jelas ya kan, ada kurang lebih dalam amanat ada berapa saudara? Ada berapa perintah? Pergilah pertama. Apa artinya pergi? Sementara saudara melakukan sesuatu, ya kan, dalam hariannya, dalam keseharian saudara, itu namanya pergilah. Ya kan? Saudara harus ngerti. Saudara punya misi, ya. Jadikan semua bangsa, jadikanlah. Sementara kita pergi, apapun yang kita kerjakan. Kita setting dalam pikiran kita. Kita ingin jadikan semua bangsamu murid. Kenapa? Karena hanya murid yang lihat Yesus naik ke surga. Dan hanya murid yang akan melihat Yesus datang dari sorga. Untuk kita bisa mengalami pengangkatan. Katakan amin. Lalu setelah itu apa saudara? Apa? Baptis dia. Baru ajarkan. Bukan ajarkan dulu baru baptis. Gak bisa. Kenapa? Nah banyak orang bertanya, Pak kenapa enggak ajar dulu baru baptis? Kenapa enggak? Ya kan? Kenapa harus dibaptis dulu? Baru saudara saya mau kasih tahu, baptis adalah tanda pertobatan. Tanda pertobatan artinya ada kita mati untuk hidup kita yang lama, kita bangkit untuk hidup yang kita jadi ciptaan yang baru. Poin yang saya dapatkan adalah begini, kita nggak akan pernah bisa mengajar, ya kan saudara, manusia lama kita. Tapi kita bisa diajar ketika kita berkata bahwa aku sudah menjadi manusia baru. Katakan amin saudara. Nah, ini penting. Ya kan? Lalu setelah itu ajarlah mereka melakukan apa? Segala sesuatu. Jadi yang paling penting adalah yang terakhir. Pendapat saya. Baca yang keras ayat 20 kita baca. 1, 2, 3. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang Tuhan perintahkan pada kita, itu yang kita ajarkan. Ini bicara tentang apa saudara? Kesaksian hidup. Amanat agung bukan soal kita cuma sekedar kumpulkan orang. Ayo dengar nih pengajaran saya, kamu jadi murid, kita ajar apa itu. Itu iya. Tetapi saudara, amanat agung yang di sini adalah kita membagikan pengalaman iman kita. Pengalaman hidup kita berjalan dengan siapa? Dengan Tuhan, itulah amanat agung. Seperti Yesus, saudaraku. Ya kan, dia ajak murid-muridnya hidup bersama dia. Biarlah muridnya akan melihat, mendengar, menyaksikan, ya kan? Sehingga murid-murid saudara nggak pernah diajar loh. Gini loh caranya doa, sini doa, enggak. Yang minta diajar adalah murid. Setelah mereka melihat Yesus berdoa. Ajarlah kami berdoa, kata Yesus. Kata murid-muridnya saudaraku. Nah inilah tentang amanat agung. Saya berdoa, orang-orang sekitar kita, saudaraku, dia akan melihat dan akan menjadi murid kita. Saudara mau katakan amin. Jadi orang bisa belajar dari hidup kita. Saudara tahu loh bahwa kita ini adalah, kalau udah tahun amal agung, saya mau setiap orang saudara bisa berkata gitu. Mereka bisa belajar dari apa yang saya pelajar dari Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan pada saya. Nah hari ini saudara, singkatnya saya mau ngomong gini. Paling tidak hari ini kita belajar merenungkan tentang 2 hal. Untuk bisa menjalankan amanat agung, saudara saya harus satu frekuensi dengan siapa? Dengan sorga. Kalau kita nggak satu frekuensi dengan sorga, kita tuh cuman seperti kayak ahli Taurat yang ngajarin Taurat. Tapi tidak akan pernah ada ngalami yang namanya kebangunan atau revival atau perubahan atau transformasi. Saudara, simple sekali gimana caranya kita hidup sefrekuensi dengan Tuhan. Ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama apa saudara? Ini yang sering kita lewatin. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Simple gak? Simple. Ini seperti paku kecil yang kita bahas saudaraku. Tentang seorang
Ya saudara, Benjamin Franklin yang omong tentang paku kecil. Yang bisa menyebabkan karena paku ini kecil copot di sepatu kuda. Dampaknya kuda gak bisa lari. Kuda yang gak bisa lari, pesen gak nyampe. Pesen gak nyampe, komandan di lapangan bingung. Prajurit kocar kacir. Akhirnya apa saudara? Musuh ya kan menaklukkan mereka dan ratusan ribuan tentara mati. Hanya karena satu paku kecil. Kenapa? Saya melihat gini, kenapa kok tiba-tiba seseorang rumah tangga, suami istri bisa menjauh hubungannya. Konflik sering timbul, bahkan terjadi perpecahan. Gereja, saudara, kenapa kok muncul banyak konflik? Pemberontakan, saudara, kan pertengkaran dan lain sebagainya. Kenapa aku kecil? Kenapa saudara? Kita tidak pernah mau belajar mengucap syukur. Kok kaitannya apa? Perhatikan saudara sini. Saudara dan saya hanya bisa mengucap syukur kalau kita mengingat kebaikan Tuhan. Saudara dan saya bisa mengucap syukur berterima kasih kalau kita ingat kebaikan sesama kita. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Kata kuncinya penting. Coba di dalam hidup kita coba mulai. Masuk tahun 2026 kalau saudara mau menjadikan tahun 2026 tahun amanat agung. Mari kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi kita perlu membangun kebiasaan bersyukur. Supaya kita terbiasa ya, mengucap syukur. Bangun kebiasaan bersyukur supaya kita menjadi terbiasa untuk mengucap syukur dalam segala hal. Saat kita bersyukur kita melakukan kehendak Allah. Itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Kalau kita melakukan kehendak Allah, kita menyenangkan, kita berkenan kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Kita menghargai kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita merespon balik ya kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Saya tuh dapetin cerita ini saudara. Saya ulangi lagi ceritanya tentang Matthew Henry. Seorang penafsir Alkitab yang cukup terkenal. Saudaraku. Saudara yang suka beli komentari Alkitab. Saudara. Itu pasti saudara tahu ini. Ada cerita gini saudara. Suatu hari dia dirampok. Ya dicopet. Ya dompetnya dicuri saudara. Nah lalu pada waktu malam dia menulis di buku hariannya suatu doa yang mengejutkan daripada dunia. Saudara, dalam tulisannya dia tulis begini saudara. Tuhan, aku bersyukur padamu untuk malam ini. Pertama, saya mau ucap syukur waktu dia dirampok nih saudara, dicopet ini. Karena selama ini aku belum pernah dirampok. Baru kali ini Tuhan, aku dirampok. Aku bersyukur padamu. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, dia berkata apa? Meskipun mereka mencuri dompetku, aku bersyukur. Ya kan? Mereka tidak mengambil nyawaku. Yang ketiga, dia ucap syukur apa saudara? Meskipun mereka mengambil semua uang di dompetku, tetapi jumlahnya tidak seberapa. Dan ini yang terakhir Tuhan. Ini yang penting Tuhan. Aku bersyukur bahwa akulah yang dirampok. Bukan aku yang merampok Tuhan. Jadi rupanya saudaraku, ya kan? Kita patut bersyukur kalau kita dijahati. Ya kan? Bukan kita yang berbuat jahat. Kita bersyukur saudara. Nah waktu kita bersyukur saudara, apa yang terjadi? Rasa syukurnya merekatkan hubungan kita. Hubungan dengan siapa? Dengan Tuhan. Katakan amin. Selama safari Natal saudaraku. Dan berkali-kali dalam ibadah-ibadah saya seringkali ajak saudaraku. Ya kan jemaat sebelum saya khotbah. Untuk mengingat kebaikan Tuhan. Paling tidak ada 3. Lalu ucapkan terima kasih. Saya melihat saudara. Suasana ibadah pecah. Dengan apa? Hadirat Allah. Beberapa orang dilawat, menangis dan lain sebagainya.
Dan saya mulai ambil kesimpulan. Ucapan syukur membawa kita dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Mempermudah kita masuk hadirat Tuhan. Ya kan? Hati yang punya rasa syukur, mulut yang mengucap syukur, saudara, bukan saja membuat kita dekat sama Tuhan, tapi juga membuat kita dekat dengan siapa? Dengan sesama kita. Ya kan? Karena dekat ini saudara, rasa syukur ini saudara, yang membuat apa saudara? Pelayanan kita jadi awet. Kalau kita ngeluh terus dengan gereja kita, orang-orang yang kita layani, rekan pelayanan kita ngeluh terus, itu akan menjauhkan kita. Saudara, betul gak saudara? Katakan amin. Ketika kita udah berjauh, pasti munculnya apa? Saudara, apa yang terjadi? Salah paham, konflik, pertikaian. Ujungnya apa? Perpecahan, perpisahan. Tapi kalau rasa syukur kita bisa mengingat kebaikan dia. Kita ucapkan terima kasih. Aduh aku senang, aku bangga. Itu yang merekatkan kita. Ini yang membuat pelayanan awet. Lewat gereja ini, lewat pemimpin, lewat orang-orang yang bersama dengan saya. Kita bersyukur. Ya kan? Aku bisa ada. Ya kan? Bisa melayani. Aku bersyukur sama Tuhan. Ini yang bikin kita awet. Katakan amin. Ya, ini awet. Bikin awet saudaraku. Karena kita tahu bahwa tidak ada gereja yang sempurna. Ada banyak alasan untuk kita bisa mengeluh, tapi kita harus buat alasan untuk bersyukur. Katakan amin saudara. Ya kan? Kita harus kerja keras, mendisiplinkan diri untuk membuat alasan supaya bisa bersyukur. Seperti Matthew Henry, saudara, seorang teolog yang luar biasa. Waktu dia dicopet, kecopetan, saudaraku, dia paksakan diri dia. Ya kan? Untuk membuat alasan 1, 2, 3, 4 untuk bersyukur. Tujuannya apa? Dia tidak mau kehilangan, tidak mau jauh, tidak mau renggang hubungannya dengan Tuhan. Hanya karena hilang dompet. Seringkali ada hal-hal tertentu dalam hidupnya, hilang duit, ditipu orang. Itu membuat saudara hubungan kita renggang dengan Tuhan. Ya kan saudara, kita izinkan karena kemarahan, kepahitan, kebencian. Ini adalah paku kecil saudaraku. Ibu bapak dapat sini poinnya? Katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa sefrekuensi dengan sorga? Yang pertama bersyukur. Yang kedua adalah apa saudara? Kita harus hidup di dalam apa? Terang. Apa sih maksudnya hidup dalam terang? Hidup dalam terang adalah berarti hidup yang apa? Transparan. Jujur. Selaras dengan kehendak Allah. Karena terang memiliki sifat apa? Menyingkapkan apa? Kegelapan. Nah, saya ingin bagikan pada saudara makna hidup dalam terang hari ini. Ya, yang pertama, hidup dalam terang adalah hidup dalam apa? Kejujuran dan apa? Transparansi atau integritas. Mari kita buka Alkitab kita, Efesus 5 ayat 13. 1, 2, 3. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi sifat utama terang adalah apa saudara? Menyingkapkan segala sesuatu yang tersembunyi. Hidup dalam terang berarti tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Saudara mau hidup dalam terang? Doakan. Doakan. Coba deh saudara, latihan mau gak latihan hidup dalam terang? Transparan. Kasih tahu apa? Password HP kita ke istri. Kasih tahu password HP kita ke suami. Kalau dia mau buka-buka. Kasih tahu semua yang dia bisa trace. Itu hal yang pertama dulu, kita mulai. Karena kenapa harus kasih suami istri? Alkitab katakan selalu dalam bimbingan pranikah apa? Syarat menikah itu ada 3. Harus ngerti tentang prinsip apa? Kedewasaan. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Akan menjadi satu dengan istrinya. Mereka keduanya telanjang. Tetapi tidak merasa. Prinsip pertama prinsip dewasa. Mereka laki-laki tinggalkan ayahnya dan ibunya. Menjadi satu dengan istrinya. Itu adalah prinsip kedewasaan. Sudah dewasa. Dewasa artinya apa? Bukan kekanak-kanakan. Tidak
tidak akan mau lemparkan kesalahan, lempar tanggung jawab pada yang lain. Itu yang pertama, nikah. Yang kedua apa? Mereka keduanya satu daging. Artinya apa? Prinsip kesatuan. Ya, pertama kedewasaan, kedua kesatuan, yang ketiga apa? Prinsip apa saudara? Keterbukaan. Keduanya telanjang tetapi tidak merasa malu. Hidup dalam terang adalah hidup, ya saudara, terbuka. Jadi enggak tutup-tutup. Kalau orang lihat kita benar, waktu orang enggak lihat kita coba tidak benar tipis-tipis. Saudara pernah dengar gak cerita? Ada seorang anak saudara, ya, anak kecil lah gitu saudara, umur 3, 4, 5 tahun, nah, laki-laki, dinasihatin oleh mamanya, ya, nak, ini pada waktu Natal kemarin saudara, ya kan, kau jangan sentuh toples kue ini, jangan sentuh toples kue ini, ya, karena kue ini untuk diberikan kepada Pak Gembala. Buat Natalnya Pak Gembala. Ya dah. Toh juga nanti kita makan. Kita kasih sebelum Natalan. Pas Natalan kita datang ke rumah Gembala. Kita makan itu. Kau makan. Jangan kau makan ya. Kau jangan sentuh, jangan kau makan. Sudah. Mamanya sudah kasih tahu. Mamanya tinggalkan dia. Saudaraku. Tidak lama kemudian mamanya datang lagi saudara. Ke ruangan itu. Rupanya anak ini ketangkep basah. Tangannya sudah masuk di toples. Mamanya bilang, nah, mama sudah bilang jangan kau sentuh toples itu. Jangan kau makan kuenya. Dia lihat kuenya udah setengah saudara. Masuk toples. Saudara, ya kan, dia masukin tangannya. Anak ini jawab, anak ini natap mamanya. Dengan tenang dia berkata, Mak, aku tidak ambil kue. Aku cuman paskan, tanganku masuk gak di toples ini. Dia mau bilang tanganku masuk, aku mau coba ya. Ini tangan masuk ke benda. Banyak kali gitu, cak budak kecil main ini. Waktu kita ketangkep maling, tidak, bukan untuk aku. Ini kue, aku untuk kasih ke uang juga, ya. Bukan untuk aku, tapi kuenya sudah tinggal separuh itu. Hidup dalam terang artinya tidak menjalani hidup ganda. Di gereja sama di tempat kerja, di gereja sama di rumah sama. Katakan amin. Kita berani mengaku dosa, kelemahan di hadapan Tuhan untuk itu hidup dalam terang. Katakan amin. Ini sefrekuensi. Karena sekarang tuh banyak orang tuh hidupnya tuh tidak hidup dalam terang, double ganda. Katakan amin. Tuhan tidak cari orang sempurna. Tapi Tuhan mau cari orang yang jujur. Yang kedua, apa artinya hidup dalam terang? Hidup dalam terang adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya jadikan firman itu sebagai apa saudara? Sebagai panduan, pedoman. Kita baca Mazmur 119 ayat 105. Kita baca 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi terang ini berfungsi untuk apa? Penuntun jalan agar kita tidak tersandung, tidak jatuh, tidak hancur. Saudaraku, hidup dalam terang Kristus berarti kita menggunakan nilai-nilai Alkitab sebagai kompas dalam mengambil keputusan, bukan kita mengikuti arus dunia. Saya lagi sedang coba saudara 2026 ini khotbah, kasih contoh-contoh dan ilustrasi. Mungkin ini bisa membantu untuk bisa menjelaskan daripada poinnya saudara. Saudara pasti pernah dengar juga kisah ini tentang seorang kapten kapal. Waktu malam gelap tiba-tiba dia lihat ada cahaya. Satu cahaya di kejauhan. Saudaraku. Lalu dia perintahkan operator radio kapal, saudaraku, untuk kirim pesan. Apa pesannya saudara? Ubah arah kamu 10 derajat ke selatan. Ini perintah kapten kapal ini saudaraku. Lalu dari sana saudara bunyi suara lagi. Ubah arah kamu 10 derajat ke utara. Dia perintah ke selatan. Ya kan kapal ini saudara. Tapi yang di sana jawab, ya kan,
kau harus ubah ke utara. Marah kapten ini, saudara. Dia berkata, saya ini kapten kapal. Pangkat saya laksamana atau jenderal. Sekarang saya perintahkan kamu, ubah arah kemudi kamu. Lalu balasannya datang, saya kopral 2, ubah arah kamu. Saudara, akhirnya kapten itu teriak, kau tahu gak, kami ini kapal perang. Kami ini kapal perang, kapal besar. Aku laksamana. Lalu dari cahaya sana keluar suara, kami mercusuar. Saudara tahu mercusuar? Siapa kapal mana yang bisa lawan mercusuar? Kalau lawan hancur. Betul gak? Situ masih ada karang. Saya ngerti. Firman Tuhan kita ini adalah siapa? Mercusuar kita. Kau tabrak firman, kau langgar firman, kau akan tenggelam. Saudara-saudara katakan amin. Hidup dalam terang artinya kita yang menyesuaikan hidup kita dengan apa? Mercusuar kita. Mau kamu laksamana bintang 4. Mau kapal induk yang kau pimpin. Kalau mercusuar bilang, ya kan, arah. Ya kan, ubah arahmu. Dia harus taat. Kecuali memang mau hancur, mau bunuh diri. Saya berdoa, saudara 2026. Jadikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Ya kan, yang mengubah hidup kita. Yang mengubah arah hidup kita, itu jadi mercusuar kita. Ya, dunia berkata mungkin balas dendam itu wajar. Polisi itu wajar, dia cak itu. Tapi mercusuar kita, firman Tuhan, terang Tuhan berkata apa? Ampuni saja. Ya kan? Tinggalkan, lanjutkanlah jalan hidupmu. Katakan amin. Apa artinya? Pertama apa saudara? Hidup dalam terang adalah hidup dengan apa? Jujur. Integritas. Yang kedua, hidup ya kan? Apa? Dalam kebenaran. Yang ketiga, saudaraku, hidup dalam terang adalah hidup dalam kasih terhadap sesama. Hidup dalam kasih. Ya. Hidup dalam kasih. Saudara mau hidup dalam kasih? Pendeta ya, kita ini kayak kita ini pendeta ya. Sebenarnya tuh ujian kita, peperangan kita, lawan kita, musuh kita yang berat itu adalah apa? Apa? Hati ini. Kita selalu, iblis selalu suruh kita benci. Dendam, lawan, balas. Supaya apa? Supaya iman kita gak kerja. Kita bisa cuap-cuap tuh ngomong firman, tapi gak ada kuasa. Tapi kalau saudara saya hidup dalam terang, hidup dalam kasih. Iman itu bekerja oleh karena kasih. Ada satu orang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Bangkitin orang mati lah. Sembuhkan orang sakit. Jemaatnya jutaan orang. Orang Nigeria saudara. Dia bilang gini, saudaraku. Mamaku selalu ngomong sama aku. Tiap kali. Dari kecil sampai saya sudah jadi hamba Tuhan nih. Ya kan? Kalau kamu sudah tidak lagi bisa mencintai. Mengasihi Tuhan, mengasihi sama kamu. Bahkan orang yang sudah jahat sama kamu. Kalau kamu sudah gak bisa mengasihi. Kau berhenti dulu, jangan khotbah. Karena kamu gak akan pernah ada kuasa. Kalau kau simpan kebencian. Kau gak akan punya kuasaan aku. Aku ingin melihat sebagai mamamu. Ya kan, kamu dipakai Tuhan dengan kuasa Tuhan. Tapi kuasa Tuhan itu bekerja karena ada kasih Tuhan. Ingat itu, dia bilang gitu. Dan kamu bisa terus dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kalau kamu selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada kasih Tuhan. Makanya jangan lupa bersyukur. Jangan ingat selalu jelek orang, salah orang. Itu akan membuat kamu gak punya kuasa dalam hidupmu. Kamu tidak hidup dalam terang. Ada sepasang suami istri saudara, sudah nikah 50 tahun. Waktu perayaan ulang tahun ke-50 saudara ya. Jadi kan biasanya tuh tanya jawab gitu ya. Apa sih yang membuat opa, kungkung, ya kan? Itu bisa sabar. Terus saya tanya lagi, apa popo atau oma,
kok bisa Opung bisa sabar sama si Opung ini? Saudara, akhirnya mereka tanya saudara, dialog kan. Si suaminya tanya sama istrinya, sayangku, apa sih rahasianya kamu tuh begitu sabar dengan aku? Saya sudah tahu jawaban istrinya. Ya kan, kok bisa sabar? Ya kan, dia jawab begini, istrinya, setiap kali kamu marah, aku pergi ke kamar mandi. Aku sikat toilet. Dia bilang tuh. Suaminya, oh. Jadi kalau setiap aku marah sama kamu aku marahin. Kamu, iya aku juga pikir kenapa ya. Kalau setiap aku marah sama kamu selalu pergi ke kamar mandi. Lalu kamu sikat toilet. Suaminya bingung. Gimana kok itu bisa buat kamu jadi sabar, kamar mandi dan sikat toilet? Dia bilang gitu. Istrinya jawab, aku sikat toilet dengan sikat gigimu. Jadi 50 tahun ya kan kok sikat gigi itu. Dengan sikat yang betul. Itulah, itu namanya balas dendam saudara. Itu enggak, itu bukan hidup dalam terang namanya. Tega istrinya ya. Ya kita baca 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 10. Kita baca yuk 1 Yohanes 2 ayat 9 10. Apa arti hidup dalam terang? Kita baca 1, 2, 3. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada, katakan amin. Jadi hidup dalam terang itu hidup dalam kasih. Gini saudara, hidup dalam terang, hidup dalam kasih. Ya, kalau hidup dalam kegelapan, hidup dalam kebencian. Orang yang hidup dalam kebencian pasti pikirannya apa? Positif atau negatif? Positif atau negatif? Kalau orang benci, selalu pikirannya positif atau selalu negatif? Selalu negatif. Itu yang bikin jadi sesat. Kalau kita benci sama si A, bukan berarti pikiran negatif kita hanya kepada si A. Pikiran negatif itu bisa kita tujukan kepada siapa? Si B sampai ke si Z. Sehingga ketika kita ketemu orang, dengar baik saudara, ketemu orang, saudara, ketika orang itu kita senyum, tapi dia tidak senyum, apa yang terjadi? Saudaraku, pasti respon kita tuh salah. Karena kita hidup dalam kegelapan. Kita senyum, kita sapa, kita shalom. Orang itu dia diam aja. Malah dia murung. Kalau kita hidup dalam terang, kita hidup dalam pasti waktu kita senyum, kita sapa, kok dia gak jawab? Pasti pikiran kita apa? Positif. Jangan-jangan dia sedang lagi susah. Lagi sedih. Pasti ada sesuatu. Itu yang membuat kalau kita hidup dalam terang, hidup dalam kasih, kita gak ngalami penyesatan. Kita sesat. Sesat itu ambil keputusan yang salah atas seseorang. Berdasarkan, ya saudara apa? Pertimbangan yang negatif. Karena kita hidup dalam kegelapan. Kalau kita hidup dalam terang, kita hidup dalam kasih, pasti kita akan berpikir benar. Berpikir kasih. Yang ngerti katakan amin. Suaminya marah. Karena dia hidup dalam gelap. Setiap marah, pergi ke kamar mandi, sikat toilet. Tidak, dengan sikat giginya. Jadi selalu negatif, suami apa negatif ya saudara. Karena tidak hidup dalam terang. Saudaraku, Yohanes, Rasul yang sangat menekankan bahwa ukuran seorang hidup dalam terang adalah apa? Bagaimana dia memperlakukan orang lain. Kegelapan itu identik dengan apa? Kebencian. Sedangkan terang identik dengan kasih. Menjadi pribadi yang membawa damai, tidak menyimpan dendam,
peduli pada kebutuhan orang di sekitar. Itu namanya hidup dalam terang. Yang terakhir, hidup dalam terang adalah apa saudara? Hidup untuk tujuan kekekalan. Yohanes 8 ayat 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Katakan amin saudara. Jadi hidup dalam terang itu kita menyadari bahwa hidup di dunia ini sementara, apalagi kayak kita ini saudara yang sudah lewat umur 50-an, 60-an. Bahkan beberapa sudah sampai 70 tahun. Kita udah tahu tuh, sadar. Sebentar lagi nih kita check out nih. Jadi mau apa? Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Kalau kita tahu hidup dalam terang ada, aku punya tujuan kekekalan. Aku mau tinggalkan sesuatu. Maka banyak orang bisa diselamatkan. Banyak orang bisa dikuatkan. Aku mau jadi berkat. Katakan amin. Kalau kita hidup dalam terang untuk kekekalan, kita gak mudah putus asa saat menghadapi penderitaan. Kenapa? Karena terang Kristus selalu memberikan kita apa? Pengharapan. Katakan amin. Saudara hidup dalam terang. Artinya apa? Kita fokus. Kita menginvestasikan. Saya kata hidup kita, waktu kita, uang kita, apapun itu saudara. Untuk apa? Surgawi. Ya, kepada karakter, membangun karakter, jiwa-jiwa, pelayanan. Daripada sekedar aku mau supaya orang makin kenal aku, makin apa? Tidak. Saudara berkati, saudara mau hidup dalam sekurensi dengan Tuhan? Katakan amin. Belajar ucap syukur, ambil keputusan. Selama 7 hari ini aku mau berhenti mengeluh. Aku mau bersyukur. Caranya aku mau ingat kebaikan orang. Aku mau ingat kebaikan orang. Dia pernah nolong aku. Aku bisa ada hari ini. Ada di titik ini. Karena orang ini pernah pertemukan aku. Dan bawa aku. Saudara-saudari, amin. Yang kedua adalah hidup dalam terang. Jujur, transparan. Hidup dalam kebenaran. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita berdoa saudara. Ku terhubung denganmu. Amin Tuhan. Siapkan diri makan perjamuan kudus saudara. Melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Aku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih ya Tuhan, kami mau ambil keputusan hari ini. Kami mau mengingat kebaikan Tuhan supaya kami bisa bersyukur pada Tuhan. Dan kami makin dekat dengan Tuhan. Engkau permudah setiap kami masuk hadirat-Mu. Kami mau ingat ya Tuhan, kami tidak mau lupa kebaikan orang-orang yang pernah menolong kami. Supaya kami ya Tuhan bisa semakin dekat ya Tuhan dengan satu dengan yang lain. Saling mengasihi, kami bisa kerjasama untuk menuai jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami juga mau hidup dalam terang-Mu. Kami mau hidup dalam kejujuran ya Tuhan. Ya Tuhan, kebenaran-Mu ya Tuhan. Jadi patokan ya Tuhan, pedoman hidup kami. Kami mau hidup dalam terang, yaitu kami mau punya tujuan kekekalan. Rumah kami di sorga, kami bangun rumah kami di surga ya Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan adalah darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama saya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang wujud Bapa permai dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati tangan-tangan yang membawa persembahan. Biarlah Tuhan persembahan yang akan digunakan untuk pekerjaanmu yang lebih luas. Dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara semuanya.